Selamat bergabung kembali di acara webinar Ramadan spesial Festival Berkebun di Kota. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat sehat walafiat sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa beraktivitas dalam suasana berpuasa tanpa mengurangi sesuatu apapun. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabiin tabiatnya. Semoga kita juga termasuk umatnya mendapatkan syafaat umat di hari kiamat nanti. Sahabat dompet doa apa yang berbahagia, kini urban farming sudah menjadi gaya hidup. Kesadaran masyarakat urban sudah semakin tinggi untuk menjalani gaya hidup sehat. Dengan melakukan aktivitas urban farming, sahabat dompet doa apa bisa mendapatkan ketersediaan sayuran sebagai sumber nutrisi sehat, mengurangi impor sayuran dan menghijaukan lingkungan dan membantu mengurangi dampak pemanasan global. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak masyarakat yang ingin tetap produktif walaupun ada di rumah saja, tapi juga bisa sekaligus memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun masalah yang muncul selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman saat ini. Untuk menjawab hal itu, terobosan penggunaan pestisida yang sehat dan murah, mudah dibuat dan ramah lingkungan menjadi sangat dibutuhkan. Dompet doa apa pada sesi sebelumnya telah mendiskusikan tema-tema di sektor pertanian, di sektor peternakan, dan tema budidaya ikan dalam ember dan juga mengolah sampah organik dengan ekoenzim yang merupakan pengaman untuk kebutuhan pangan sehari-hari di dalam masyarakat. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Mei 2020, kita akan mendiskusikan tema lainnya, yaitu tentang bagaimana membuat natural pestisida di rumah atau pestisida alami yang dibuat secara mudah di rumah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya nanti akan ditemani oleh seorang narasumber, seorang praktisi hidroponik, sekaligus juga owner dari Rumah Kayu Permakultur, yang basicnya adalah sebenarnya narasumber ini adalah seorang sarjana teknik industri, tapi bukan basic petani, tapi karena ada beberapa hal, akhirnya narsum ini saat ini menjadi pengolah atau bagian dari komunitas atau bisa menjadi asesor para petani hidroponik. Nah, nanti saya akan perkenalkan secara khusus narsumnya adalah Kang Lucky Lambang Santoso. Nah, Kang Lucky Lambang Santoso ini adalah owner dari Rumah Kayu Permakultur. Kang Lucky sekarang posisinya ada di Bandung ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Agus Salim, saya ditemani di sini oleh beberapa teman kami. Di sini ada Mbak Ika Akmala, ada Ami Lutfila, ada Mbak Zulfa, dan ada Putri Hana. Mereka menemani kami untuk mendiskusikan diskusi webinar hari ini. Oke, sebelum kita memasuki materi, mungkin kita akan sampaikan aturan-aturan dalam diskusi kali ini ya. Jadi mohon semua partisipan dalam diskusi ini untuk meng-unmute-kan ya, unmute-kan speakernya. Jadi speakernya akan mohon di-unmute-kan. Jadi nanti biar pemateri bisa baik paparannya, karena sekecil apapun suara yang ada di peserta kalau memang belum di-unmute akan terdengar oleh semua peserta. Oke. Saya akan meminta nanti kepada Kang Lucky sebagai narasumber kita untuk menyampaikan materinya, kurang lebih mungkin 30 menit ya, 30 menit. Mungkin nanti juga silakan peserta selama diskusi ini bisa jika ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bisa langsung menuliskan dalam chatbook ya. Dan jangan lupa kami juga nanti akan memberikan giveaway.
untuk 2 pertanyaan terbaik yang nanti akan disampaikan di akhir sesi ya, pada tanggal 27 nanti semua pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya lebih efektif lagi, saya akan mempersilahkan kepada Kang Lucky Lambang Santoso selaku owner dari Rumah Kari Permakultur dan praktisi dari hidroponik dan selaku juga pengusaha dari kuliner dari sayuran organik untuk memperkenalkan diri sekaligus juga mungkin bisa menyampaikan materinya yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kang Lucky Lambang Santoso. Enggak, Kang? Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar saya semua, kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, bisa Mas. Suaranya masih ada menggema sedikit, saya nggak tahu ini dari mana. Mohon di-unmute-kan. Jadi perkenalan, nama saya Lucky Lambang Santoso. Saya bos bekas orang stroke, saya stroke yang ke-9. Karena Allah kasih amanah ke saya penyakit namanya lupus 2010. Sekarang saya jadi petani organik, saya sembuh, saya survive, saya kembali sehat. Karena saya mengkonsumsi banyak sayur organik, buah-buahan, kemudian saya di rumah saya juga, karena tadi Rumah Kari Permaculture, saya punya ternak. Saya punya ternak ayam kampung, saya punya telur ayam kampung, saya punya ikan nila, ikan lele, dan lain sebagainya. Kayaknya bisa langsung masuk ke materi ya? Boleh? Jadi ini kita berdasarkan acuan SKKNI standar nasional ya. Jadi sebetulnya pertanian organik itu sudah distandarkan oleh Indonesia. Jadi Indonesia punya standar khusus. Semua bahan baku mana yang boleh, mana yang tidak boleh digunakan sebagai pestisida itu sebetulnya sudah punya standarnya. Jadi kalau teman-teman semua, guru-guru saya semua mau memeriksa lagi daftar bahan yang boleh atau enggak, ini tinggal di-scan aja ini. Ini tinggal di-scan aja. Dicari di googling. SKK ini tanaman organik. Ini tinggal dicari aja. Nanti di sana keluar sebetulnya. Materinya sebenarnya di sana udah ada. Dibagikan secara bebas. Ya, next. Nah, ini mohon maaf, ini sebetulnya buat yang mau nanti menuju industri ya, industri pertanian. Kenapa sih petani harus kompeten? Kenapa petani itu harus memang benar-benar mampu untuk bertani gitu ya? Jadi nggak sembarangan produksi sayur kemudian ngejual sayur, ini sayur saya sayur organik gitu. Nggak bisa sembarangan kayak gitu sekarang. Jadi harus ada melewati bimbingan teknis dulu, harus ada sekolahnya dulu, kemudian ada pelatihan, nanti kemudian diuji, bener nggak gitu. Bikin pestisidanya gimana, bikin pupuknya gimana, pembibitan bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika udah lolos, baru dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, next. Halo? Next, berikutnya, slide berikutnya. Lanjut.
Ini di skip aja tadi ya, udah perkenalannya udah. Di skip aja, lanjut aja. Nah, permaculture saya mau cerita sedikit ya. Belum, mundur lagi sedikit. Terlalu maju, mundur. Gini, ini rumah saya nih sekarang ya. Rumah saya, kursor moga-moga kelihatan ini. Jadi yang pertama yang saya perhatikan adalah alam. Jadi di rumah saya ini belum berubah. Belum berubah. Tadi masih di berikutnya. Skip ya. Skip ya. Ini tujuannya lah. Oke lah. Ini tujuannya peserta mampu membuat pestisida sendiri. Indikatornya tadi ya, mengerti dasar-dasar kesehatan tanaman, menggunakan sumber bahan organik, agen hayati lokal, dan membuat pestisida nabati. Kalau ininya saya pakai yang ini saya gimana ya? Pakai ini aja kelihatan nggak? Boleh ya, saya ambil alih ya. Ini tadi skip, ini saya jadi ini foto buah naga di rumah saya. Kelihatan di sini ada lebah. Lebah itu salah satu indikator bahwa lahan tersebut tidak disemprot oleh pestisida kimia. Jadi kalau Akang Teteh, guru-guru Unda semua jalan-jalan ke sebuah perkebunan, ke pertanian, kemudian melihat banyak lebah, banyak apa, serangga-serangga yang baik ya, itu berarti lahan tersebut tidak menggunakan pestisida kimia. Salah satu ciri khas yang lain adalah capung. Kalau lahan tersebut ada capung, berarti pestisida kimianya minimum. Hampir tidak ada pestisida kimia di situ. Serangga yang lain adalah kunang-kunang. Kalau ada kebun, lahan, kalau malam-malam ke situ lewat banyak kunang-kunang, berarti lahan tersebut tidak menggunakan pestisida kimia. Nah, ini alam. Rumah kayu permaculture itu memperhatikan yang pertama adalah alam. Jadi semua sumber daya yang Allah berikan kepada kita, berkah yang Allah berikan kepada kita, dimanfaatkan sebaik mungkin. Contoh adalah kami salah satu sumber airnya adalah dengan panen hujan. Kemudian sinar matahari, angin, dan lain-lain kita berusaha memanfaatkan sebaik mungkin. Itu semua berkah Allah yang tidak boleh disia-siakan. Ke admin, ini suaranya bergema, ada apa? Ini saya masih belum tahu ada apa nih. Mohon maaf, gaptek. Kemudian ini yang berikutnya adalah tanah. Kami tidak memberi pupuk, kita tidak memberi nutrisi pada tanaman, tapi kita memberi makan pada tanah. Jadi tanah yang kita perbaiki. Dari tanah menghasilkan makanan. Kang. HP saya matikan? Nah, ya, kedengaran Kang. Mangga lanjut Kang. Saya keluar ya? Ya, materinya silakan di ini Kang.
Sekarang materinya yang mana, Kang? Ini definisi organik, ini Kang. Oh, divisi organik. Definisi organik adalah sebuah label itu sebetulnya hanya sebuah label dari sebuah ujian standar sistem pertanian organik, di mana pertanian organik didasarkan pada penggunaan input eksternal secara minimal, tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Kita nanti mau cerita lagi ini GMO rekayasa genetik nanti di skip, tapi sekarang tidak menggunakan bahan kimia dari luar. Ini ada standarnya, ada standar nasional Indonesia. Ini pestisida nabati ya, kita udah masuk. Ada kelebihannya. Kelebihannya mudah dan cepat terdegradasi oleh sinar matahari sehingga tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi manusia. Sorry, ini typo ya. Jadi kalau disemprotnya pagi ya, kena matahari hilang itu. Makanya nanti ada teknis cara nyemprotnya itu harus sore. Habis asar, atau bolehlah habis duhur, tapi kalau bisa habis asar gitu ya, mulai nyemprot pestisida, malam-malam terserap sama tanaman, hama-hamanya kabur semua, ada yang mati, ada yang kabur, ada pokoknya bereaksinya malam, besok paginya terkena matahari udah hilang. Kemudian tingkat racunnya rendah sehingga tidak berbahaya terhadap binatang ternak atau kesehatan manusia. Kemudian efektif mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang resisten terhadap pestisida kimia. Halo? Ada masalah ya? Halo? Maaf sebentar. Buat pengendalian luas, peserta yang lain, murah dan mudah dibuat oleh petani. Kenapa? Karena petani dianjurkan untuk menanam sendiri di lahan kebunnya. Nah, tapi tadi ya, cepat terurai ini jadi kelemahan. Jadi harus sering. Jadi kalau pestisida kimia misalnya dipakai bisa seminggu, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kalau yang pakai pestisida nabati ini harus seminggu 2 kali. Harus lebih sering, lebih kerap. Dan tadi daya racun rendah sehingga OPT tidak langsung mati. Beberapa pestisida bahkan hanya sebagai repelen, hanya sebagai penolak. Contoh, kalau Anda punya tanaman beratawali di blender, disemprot ke tanaman, itu hanya sebagai penolak. Jadi karena hama itu merasakan si sayuran-sayuran itu pahit, jadi mereka nggak suka, mereka langsung menjauh gitu, nggak mau makan. Dan tadi ketersediaan bahan itu terkadang jadi kendala. Kenapa? Karena petani mulai sekarang enggan menanam. Ini hanya perbandingan aja. Kalau pertanian konvensional, isi dari sebuah stroberi itu ini kandungannya macam-macam nih. Ada sampai saya nggak bisa baca ini, Flodiozonil, Boscalit, Kaptan, Clostrobin dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanian organik, isi kandungannya ya stroberi. Ini saya kecepatan nggak ya? Moga-moga nggak kecepatan. Ya. Jadi pengelolaan organisme pengganggu tanaman ini juga sebetulnya harus dikelola. Organisme pengganggu tanaman itu sebetulnya makhluk Allah juga yang dititipkan ke kita gitu loh. Karena kita belum tahu aja sebetulnya fungsinya, kegunaannya, manfaatnya apa. Jadi seolah-olah mengganggu pada kita. Tapi kalau dikelola dengan baik, disiapkan, nanti ada slide berikutnya, disiapkan namanya atraktan, area bermainnya gitu ya, area berkumpulnya, itu sebetulnya bisa menyelesaikan masalah juga. Kemudian ada beberapa WA group yang mengirimkan cara teknik untuk mencuci tanaman sayuran yang sudah terkena pestisida ya. Dicuci katanya pakai air hangat lah, pakai air garam lah, pakai cuka apel, dan lain sebagainya. Saya cerita sebetulnya, tidak akan bisa dengan semudah itu tanaman yang sudah terkena pestisida kimia, kemudian dibersihkan dengan hanya mencuci. Karena ini tadi. Jadi ini kalau ini ujungnya akar ya, ujungnya akar di dalam tanah, kelihatan itu ada beberapa teknik tanaman mengambil nutrisi. Jadi ada yang mass flow itu, jadi langsung dihisap si nutrisi-nutrisi itu lewat akar. Ada yang lewat difusi.
ada yang ada yang memang si tanaman si akarnya itu nangkep gitu ya. Difusi itu pertukaran cairan ya, pertukaran pertukaran nutrisi cairan lewat kulitnya akar itu. Jadi ketika tanaman-tanaman itu sudah menghisap si racun-racun masuk ke dalam sel-sel sayur, itu hampir tidak bisa dibersihkan dengan hanya cara mencuci. Tolong saya dikoreksi kalau memang saya salah. Kemudian proses lainnya adalah biasanya pestisida kimia itu disemprot menggunakan sprayer. Kalau diperhatikan di bawah ini ada kursor saya kelihatannya, itu ada stomata. Di stomata ini sebetulnya emang alat hisap oksigen oleh tanaman, tapi stomata ini juga berfungsi untuk menghisap nutrisi-nutrisi dari uap air masuk ke sini. Dan kebayang kalau ini masuk ke sel-sel yang sudah warna biru, warna hijau, masuk ke dalam sini, gimana cara bersihinnya? Nggak bisa. Ini adalah contoh waktu kami ke Limbangan, ada seorang petani langsung on the spot. Beliau secara langsung terkena paparan pestisida kimia dan langsung meninggal di tempat. Ini di Limbangan. Jadi nggak cuma manusia ya, burung kena, lingkungan hidup yang lain kena, tanaman-tanaman yang lain kena, hewan-hewan liar kena. Ini efek lain dari pestisida adalah makin tahan. Hama-hama yang sekarang makin tahan dari pestisida kimia. Makanya penggunaannya makin cenderung naik. Beberapa hama memang melakukan kayak ini ya, kamuflase mandi bentuknya. Internetnya, sorry, ada masalah di internet. Ya, lanjut Kang. Ini hama adalah makhluk hidup lain yang merugikan manusia. Jadi ada serangga ya, ada tungau itu kayak kutu. Khusus untuk kutu ini ada sedikit yang keunikan. Kalau Anda memperhatikan semut ya, semut itu mempunyai peliharaan, mempunyai ternak, namanya apit. Semut ini menggendong bukan menggendong, dengan mulutnya dia menjapit si apit ini untuk pindah ke menetap di tanaman itu, perutnya akan gembung oleh madu. Kemudian si semut ini akan memanen madunya dari perutnya itu dengan tidak membunuh si apitnya. Tapi terus mereka akan mindahin lagi. Jadi unik gitu. Ciptaan Allah memang luar biasa, unik banget. Terus ini yang ketiga, binatang pengerat kayak tikus ya gitu. Kayak tikus, tupai dan lainnya. Kemudian yang keempat ada moluska, ada siput, ada keong, bekicot, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5 ada nematoda. Nomor 6 ada jamur, ada bakteri, ada gulma. Nah, ini sebetulnya standar standar untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dari sebuah tanaman. Itu ada segitiga mutu. Perhatikan ada segitiga ya. Ini ada kursor saya, ada segitiga ya. Paling atas itu bibitnya. Kalau bibitnya memang sudah ada penyakit, ini akan jauh lebih sulit untuk diatasi. Jadi pastikan bibitnya memang sudah bagus. Misalnya ada mangga yang sudah asam ya. Ada teman nanya ke saya, Kang, saya pengen mangga saya yang di rumah menjadi manis, katanya. Gimana caranya? Kalau tanaman mangga pengen lebih manis,
dia sudah manis tapi pengen lebih manis, bisa dengan kalium, kalsium nambahin itu dengan kulit telur. Tumbuk kulit telur, taburkan di di akarnya ya. Tapi kalau mangganya sudah asam, pengen manis, sulit. Jadi dari awal cari yang baik gitu. Di Bandung kebetulan sebetulnya sudah kayaknya sudah jadi nasional ya. Itu ada Bank Benih Indonesia. Bergabung sama grup itu keren-keren grupnya, jagoan-jagoan itu. Kemudian ada agroclimate. Agroclimate itu cuaca atau kecenderungan si tanaman itu senangnya hidup di mana. Contoh ya, ada orang Jakarta jalan-jalan ke Lembang beli bibit stroberi, dibawa lagi ke Jakarta. Di Lembang ketinggian 1.200 di atas permukaan laut. Di Jakarta itu 200, paling tinggi 300 dpl. Si stroberinya nggak akan tumbuh dengan baik, nggak akan maksimal. Nah, tanaman itu butuh tempat yang cocok buat dia gitu. Contoh lain adalah sinar matahari. Banyak tanaman yang butuh sinar matahari full. 6 sampai 8 jam. Kalau kita taruh di dalam naungan, di dalam rumah, nanti akan terjadi etiolasi. Jadi tanamannya tuh kurus, tinggi gitu, langsing gitu. Tidak maksimal. Kemudian item yang ketiga adalah agroteknologi. Agroteknologi itu sebetulnya cara kita untuk memelihara. Asupan nutrisinya bagaimana, yang bikin pupuk cair kapan masuknya, bagaimana cara distribusinya, bagaimana cara nyiramnya kapan, memeliharanya kapan, dan lain sebagainya. Ini kekurangan nutrisi ya, kekurangan nutrisi pada tanaman. Itu banyak orang nanya, kok tanaman saya bolong-bolong dan lain sebagainya, disangkanya dari hama, padahal memang kurang nutrisi. Sama kayak manusia lah, manusia nutrisinya kurang, jadi sakit-sakitan. Tapi kalau nutrisinya cukup, istirahatnya cukup, insya Allah manusia itu juga secara kesehatan lebih baik dibanding yang tadi kekurangan. Ini juga masih sama kekurangan gizi pada tanaman akan menghasilkan efek-efek yang negatif. Nah, ini kemudian klarifikasi biopestisida. Jadi biopestisida itu kebagi-bagi jadi 3. Ada biopestisida non-toksik atau musuh alami atau perangkap. Nanti ada contohnya, ada gambarnya saya. Kemudian ada yang direkayasa genetik. Kemudian ada biopestisida toksik. Yang khusus yang di tengah rekayasa genetik ini, karena umat manusia makin banyak, lahan makin sempit, makin sedikit, lahannya segitu-segitu maksud saya. Koreksi. Lahan ya segitu-segitu aja, tapi umat manusianya makin banyak, maka banyak ilmuwan yang merekayasa genetik. Jadi biasanya satu pohon misalnya panen cuma 0,5 kilo, yang sekarang jadi 3 kilo. Banyak tanaman yang gampang terserang hama, sekarang jadi tidak mudah terserang hama. Tapi ini sebagian orang rekayasa genetik ini masih tanda kutip tidak suka, karena akhirnya orang contoh saya gitu ya. Saya tidak berani makanan yang terlalu banyak pestisida. Kenapa? Karena takut kumat lagi, sakitnya kumat lagi gitu. Jadi kalau bisa dihindari. Jadi saya akhirnya akan menerangkan 2 hal ini aja. Musuh alami perangkap atau biopestisida toksik. Kalau biopestisida itu jujur aja, itu sebetulnya buat kami di Rumah Kayu itu terakhir. Di Rumah Kayu Permaculture itu terakhir. Yang kita pakai sekarang lebih ke musuh alami atau perangkap. Ini kemudian kalau kita mau bikin pestisida nabati, ada 5 aspek yang harus diperhatikan.
Ini juga di atas ini ada bahan alami yang sesuai dengan SNI. Ini sebetulnya ada di Google, tinggal di Google dicari. Itu sebetulnya mudah didapat, semua orang harusnya bisa dengan mudah. Ini yang pertama adalah rasa. Rasa itu jadi kalau teman-teman guru-guruku semua jajan bakso misalnya, kemudian ada cabenya dikantongin, terus Anda nggak makan cabenya semua. Cabenya ini bisa disaring, tambahin air seliter, pakai sprayernya semprotan biasa. Itu juga sebetulnya udah akan mengusir hama, udah akan membunuh hama. Kemudian dari bau yang menyengat ini misalnya sereh dapur boleh, sereh wangi boleh gitu ya. Kemudian kalau yang racun ini ada tanaman-tanaman yang beracun, nanti ada gambarnya. Kalau kami biasanya di sini pakai kacang babi atau kecubung. Itu ada racunnya memang. Nah, kalau minyak asiri sebetulnya kami membuat pestisida khusus untuk pestisida alami ini dari minyak sereh wangi. Dan itu sangat ampuh. Makanya kita udah botolin gitu sampai kita jualan dan itu tahan lama. Kemudian yang kelima adalah perekat. Perekat itu yang alami macam-macam ya. Kalau di tempatnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur banyak lerak, pakai lerak. Ada di daerahnya banyaknya daun kembang sepatu, pakai daun kembang sepatu. Ada yang di daerahnya banyak lidah buaya, pakai lidah buaya, pakai kulitnya, sisanya. Dalamnya masih bisa diolah jadi makanan, jadi kudapan sehat. Si kulitnya masih bisa di blender jadiin perekat. Bu, iniin waktu. Nah, penggunaan pestisida juga harus berdasarkan pada 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisidanya, tepat waktunya, tepat dosis dan konsentrasi, tepat cara penggunaan. Ini saya agak percepat aja ya, takut nanti pertanyaannya jadi kurang. Jadi kalau tepat sasaran tadi defisiensi tanaman juga kekurangan nutrisi disangkanya kena hama, padahal kekurangan nutrisi. Ada kelebihan tertentu, zat-zat tertentu namanya keracunan, fitotoksis namanya keracunan. Nah, kemudian ada yang dampak pengaruh iklim. Contoh di beberapa tempat itu ada kalau di Sumatera itu namanya ada angin bahorok. Angin itu turun membawa suhu yang sangat dingin. Jadi si tanaman itu gosong. Si daunnya gosong. Itu bukan karena hama, itu karena iklim. Iklim. Okay. Kalau di Dieng kemarin beberapa tahun yang lalu sempat heboh ramai karena ada salju ya, ada apa? Ada es ya. Itu juga es. Tanamannya gosong, sama efeknya. Nah, tadi saya cerita ya, kalau Anda membuat pestisida, misalnya tadi cabai rawit, sambalnya bakso atau sambalnya bubur ayam tadi Anda saring, kemudian ditambahin air, kemudian disemprot, itu nyemprotnya yang terbaik adalah jam 4 sampai jam 5. Jangan pagi-pagi. Nah, ini kalau yang di A ini rata ini, penyemprotannya rata. Kalau yang di B, C, D ini terlalu banyak, jadi di ujung-ujungnya ini si pestisidanya putih-putihnya di ujungnya saja. Ini kebanyakan berarti gitu. Nanti takutnya keracunan. Ini tadi yang rasa ya. Ini ada sebelah kiri ada Bratawali, ada cabai, ada jahe. Jahe untuk bau menyengat ya. Kemudian bau pestisida ini ada penyulingan asap cair. Asap cair ini kalau batok-batok kelapa masukin ke sini, kemudian dibakar, asap cairnya akan masuk ke sini. Ini jadi pestisida yang sangat ampuh. Jadi bau gosong, bau apa ya? Bau asap itu hama nggak suka.
Nah, tadi kalau pengen mudah, pengen gampang untuk urban farming, yang mudah dicari adalah bawang putih. Hama juga nggak suka bawang putih. Bawang putih 3 siung dibebek, dihancurkan sampai ya pakai blender boleh lah, pakai blender boleh, cairkan 3 siung dengan 1 liter air, semprotkan jam 4. Insya Allah tanaman-tanaman Anda aman dari hama. Ini ada sereh ya, sereh dapur. Ini ada mimba. Mimba juga kalau ada pestisida dari mimba itu organik. Ini tanamannya ini. Kalau saya kebetulan punya sendiri di rumah, jadi tinggal ngambil, tinggal panen. Saya bebek, apa bebek bahasa Jakartanya? Ditumbuk. Iya. Itu juga di spray. Itu ngeluarin minyak asiri. Nah ini yang racun ini kacang babi nih. Ada racun-racun retonennya. Ini kacang babi yang sebelah kanan. Ini kecubung di sebelah kiri. Warnanya biru ya, Kang ya? Ya, warnanya biru. Yang ini warna biru. Ini kecubung. Kadang-kadang kalau anak-anak nakal suka dipakai buat ngerokok, buat mabok. Iya. Nah, ini yang perekat. Tadi, karena pestisida itu biasanya, pestisida nabati itu tidak punya perekat kimia, biasanya rontok ya dengan mudah ya. Ini ada lidah buaya, dan ini ada lerak. Ini buah lerak ini. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, lerak ini juga dipakai buat nyuci batik. Di pasar-pasar tradisional banyak dan murah itu. Sekilo rata-rata 15.000 dan nggak usah sekilo ya, 3 butir gitu. 3 butir di blender, bijinya dibuang, di blender si kulitnya, si dagingnya, kasih 1 liter untuk nyemprot udah aman. Bukan getah nangka, Kang ya? Nah, ini sebenarnya teknik lagi. Apapun yang Anda punya, tadi bahan-bahan yang tadi yang di sebelah tadi yang saya terangin, nanti juga ada tabelnya berikutnya. Itu semua dihancurkan. Dihancurkannya gimana? Mau dibebek pakai ini boleh, mau pakai blender boleh, terserah deh gitu ya. Pokoknya hancur. Kemudian diperes kayak bikin santan. Dan gunakan alat-alat yang terpisah dari alat-alat dapur. Kemudian saring, kemudian biarkan untuk semalam terfermentasi. Simpan dalam botol, beri label bahan, tanggal pembuatan. Ini kemudian siap dipakai dengan diajarkan 1:10. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah arah angin. Pastikan arah anginnya, Anda lihat dulu anginnya kemana ini. Jangan sampai semprotan itu tadi, sprayer tadi ngebalik. Ya lebih bagus pakai alat pelindung diri lah, pakai masker, pakai apapun. Gitu. Ini baca sendiri lah, bla 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 ini data, ininya apa? Tanaman-tanaman apa yang Anda bisa tanam di rumah kemudian bisa dimanfaatkan sebagai pestisida. Dan ini kemudian ada juga yang pengendalian OPT-nya sesuai SNI yang tadi ya. Oke. Nah, ini barang yang dilarang untuk pestisida organik, yang sintetis nggak boleh, yang GMO, yang antibiotik nggak boleh. Nah, ini saya sebetulnya mau cerita sedikit lagi. Ekosistem kita sebetulnya sudah mengatur, Allah itu sebetulnya sudah mengatur ekosistem kita sebaik-baiknya. Jadi kalau ada hama, pasti ada pemangsa hama itu. Ketika kejadian di Padang beberapa tahun yang lalu, ada seorang pimpinan daerah yang meminta warganya untuk membantai tikus. Karena tikus ini disinyalir menyebabkan kehilangan potensi panen beras, panen padi. Jadi setiap ada kegiatan masyarakat, misalnya mau perpanjang KTP, harus menyetorkan 10 buntut ekornya tikus gitu. Ekornya tikus itu harus diserahkan 10 biji. Atau ya pokoknya ada urusan-urusan gitu. Akhirnya tikus di sana habis. Tapi ketika tikus di sana habis, ular banyak keluar, mereka cari mangsa. Hama, belalang banyak,
karena yang biasanya tikus mangsa itu nggak ada yang mangsa, jadi mereka bertelur seenaknya gitu kan, ribuan gitu. Nah itu terjadi karena salah satu faktor di ekosistem itu hancur. Di permaculture kita berusaha menjaga agar tetap alami, nggak main bantai, jadi nggak main bunuh, nggak main musnahkan gitu, nggak bisa. Ini alat pelindung kebun secara alami. Ini yang sebelah kiri lihat ya, ada semacam apa pagar. Pagarnya dari ram kawat, kemudian ada Ayam ya. Ayam di situ. Ada ayam. Ayam-ayam ini ngejar belalang. Belalangnya habis sama ayam. Kemudian yang di tengah ini adalah atraktan. Ini tanaman atas dan bawah ini yang apa kuning dan astagfirullah, sorry. Yang merah ini namanya irsin. Ini mudah banget ditanam, hanya di stek aja, digunting, tancepin ke tanah, disiram dengan baik, dirawat dengan baik, dia akan tumbuh. Nah ini atraktan, penarik hama. Jadi hama-hama itu senang ke sini. Yang warna merah Kang ya? Warna merah dan warna apa hijau, hijau kuning okay. Gitu. Ini namanya irsin, tanamannya indah. Jadi kalau Anda punya spot di pojok kebun apa di halaman, kasih tanaman ini, nanti hama-hamanya ke situ. Biarin aja hamanya ke situ. Maksudnya biar mereka di situ nggak ganggu tanaman utama gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan itu namanya repelen. Maaf. Repelen ini penolak. Jadi hama tidak suka hinggap di pohon sereh misalnya. Nyamuk nggak suka. Jadi kalau Anda mau berkebun, terus nggak punya autan ya, maaf nyebut merek, nggak punya apa pelindung dari nyamuk. Ini ambil 3 batang, blender, pakai air 250 ml, saring. Nah, airnya itu di apa namanya? Ya dipakai diusapkan ke badan Anda. Insya Allah Anda aman dari nyamuk. Kalau buat di rumah, batang-batangnya cukup dicincang, taruh di mangkok, taruh di bawahnya sofa, di bawahnya kursi, di bawahnya TV. Nanti area itu aman dari nyamuk. Nah, ini semua teknologi ini kan sebetulnya bisa digunakan di halaman Anda tanpa repot terlalu banyak sering semprot pestisida. Lebih alami. Ini lihat ada siklus morfosa serangga ya. Ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur. Nanti setelah menetas jadi ulat. Nah, ulat ini biasanya yang di apa ya? Dibenci sama terutama emak-emak nih. Tapi begitu kupu-kupunya senang. Nah, ini harusnya kupu-kupunya yang pertama diusir dong, biar nggak bertelur dia gitu. Atau tadi tekniknya menggunakan pojok-pojok atraktan. Khusus di pojok-pojok tertentu dikasih tanaman khusus bunga. Biar bertelurnya di situ. Uletnya ya di situ gitu, nggak di tanaman di tanaman sayur kita. Ini sama lah ya, yang beetle juga kayak gini segala macam. Nah, khusus untuk beetle ini dia sesama serangga, tapi beetle ini dia melindungi tanaman kita dari apit, dari kutu. Kalau yang di sebelah kiri memang menyerang tanaman, kalau di sebelah kanan melindungi tanaman. Yang saya takutin nanti maaf ya, ada tren alpukat tanpa biji dan istilahnya sudah ada rekayasa genetik di daunnya, sehingga daunnya ini kalau dimakan oleh ulet, uletnya mati langsung. Itu rekayasa genetik. Tapi bayangkan ulet aja mati ketika makan si daunnya. Bayangkan Anda harus mengkonsumsi itu gitu. Akan tidak sehat. Logika saya ya, logika saya pribadi akan sangat tidak sehat kalau Anda mengkonsumsi alpukat yang sudah si daunnya itu punya retonin, punya racun.
Kang Luki, Ini contoh punten. perangkap nyamuk ya. Ada botol mineral digunting atasnya, tutup dengan plastik hitam, plastik apapun, mau kresek, mau bekas, pokoknya hitam warnanya. Pakai solasi, kelihatan ya, solasi biasa nih. Dikasih air sepertiganya. Nah, sebarkan sebanyak mungkin di pojok-pojok di mana nyamuk kira-kira bersarang di situ. Begitu ada yang sudah kena, ada jentik-jentiknya, saring. Tapi airnya, rahasianya, airnya jangan dibuang. Airnya dipakai lagi gitu. Nah, nyamuk-nyamuk yang sudah pernah bertelur di situ, ketika airnya masih pakai air yang amis yang sama yang tempat dia bertelur, maka mereka akan seolah-olah menarik teman-temannya yang lain untuk bertelur di situ. Dan alat ini harus sering dikuras itu 5-6 hari dari penyaringan yang pertama. Nah, mudah kan sebetulnya, nggak usah pakai pestisida, nggak usah pakai apa. Nah, ini perhatikan, ini kebun saya ya. Ini ada yellow trap namanya. Yellow trap ini pakai apa Bu namanya teh? Softboard apa namanya ya? Ini di toko peralatan tulis. Storyboard ya apa? Apa kan? Namanya teh apa ya? Ya storyboard ya. Ya. Kayak gabus gitu Kang ya, kayak gabus ya. Ya, bukan gabus ya, tapi ini yang dari kayak plastik gitu. Nah, ini ditancapin di sana. Kemudian pakai lem tikus dicairkan dengan bensin, diulaskan di sana. Hama itu ternyata senang akan warna kuning. Jadi akan ke sana. Jadi tadi pestisida adalah hal terakhir setelah pengendalian hama terpadu diusahakan. Kalau masih tetap hamanya banyak, ya silakan pakai pestisida. Tapi terakhir gitu. Ini tanaman-tanaman ini nasturtium ya. Ini nasturtium yang ini juga penarik hama yang paling ampuh buat saya karena hama banyaknya main ke sini. Nasturtium ini bunganya punya kandungan antibiotik alami. Jadi kalau agak-agak flu, demam gitu ya, ngambil bunganya ini dimakan. Ini enak kayak ada merica-mericanya rasanya. Sama atraktan ini juga. Nah, ini lebih jelas ya, yellow trap tadi. Kalau pakai botol, kemudian diulas botolnya ini pakai yellow trap ini bisa juga, tapi saya kasih tahu ini agak sedikit lebih mahal. Yellow trap ini mahal harganya. Yang murah tadi botol mineralnya yang Aqua mineral. Dalamnya dicat pakai cat besi, dikocok-kocok dalamnya biar warnanya dari dalamnya warnanya kuning. Kemudian di luarnya diulasin pakai lem tikus yang sudah dicairkan pakai bensin. Ini bisa dilakukan berulang-ulang soalnya. Jadi dibersihin lagi, diulas lagi, bersihin lagi, ulas lagi, begitu terus ketika udah penuh. Kalau yang pakai yellow trap ini harus dibuang. Ini jadi nanti limbah lagi, harus dibakar, harus dimusnahkan. Itu lebih menimbulkan limbah ya. Ya limbah lagi lah gitu. Limbah. Tapi kalau yang tadi berulang dipakai, saya lebih suka yang itu. Tidak menimbulkan sampah berikutnya. Ini di sini ada botol aqua. Ini botol aqua kecil ya. Kira-kira ukuran 2,5 liter. Ini dilubangin, tapi disisakan ininya, lihat. Ini disisakan. Ininya dikasih lampu. Nanti ketika malam hari air ini akan penuh sama serangga di sini. Ini kebun saya.
ini kelihatan ya ada sesek-sesek bambu ya. Nah, ini juga untuk penyekatan sebetulnya, untuk penyekatan, untuk mengurangi hama-hama. Jadi makin kurang lah hamanya. Mas Luki, punten bisa dipersingkat ya, 5 menit lagi ya. Oke. Kang Luki, ya. Ini lalat buah, tadi ya lalat buah, nanti harusnya saya ituin lagi, lebih detail. Nanti baca sendiri ya, itunya. Oke. Musuh alami ada ini pakai jamur. Ini ada pemangsa langsung. Kayaknya segitu dulu ya, waktunya habis. Iya. Aduh, luar biasa nih Kang Luki. Ini cukup menarik ya materi yang disampaikan dari paparan Kang Luki ini. Sampai ini di chatbook Zoom ini udah berapa pertanyaan nih yang ditanyakan oleh para peserta nih ya. Jadi saya mungkin akan membacakan ya Kang Luki ya beberapa pertanyaan. Ya. Jadi kalau memang memungkinkan mungkin akan saya bacakan semua ini pertanyaannya, tapi mungkin saya akan bacakan satu persatu dulu ya Kang Luki. Yang pertama ini ada pertanyaannya seperti ini Kang Luki nih. Ini dari Ratna P1. Dia menanyakan Bratawali jika disemprotkan apakah membuat sayur jadi pahit? Pahit enggak gitu kan? Terus ada yang menanyakan juga gini Kang, apit ini dari Niken, apit yang digotong semut itu yang warnanya putih bukan? Ya. Itu merusak tanaman ya? Iya. Oke, silakan Kang. Ya, Kang ya. Ya, enggak. Tadi ya sayuran jadi pahit enggak? Sayuran pahit itu karena bolting, Kang. Siapa tadi Mbak siapa? Maaf saya lupa ya. Dari Mbak Ratna. Sayuran yang pahit itu karena bolting. Bolting itu efek yang terjadi karena salah nutrisi. Jadi tanaman sayur tapi kebanyakan fosfat kalium, dia akan terjadi bolting. Jadi masih kecil dia udah berbunga. Itu tanamannya pahit. Kalau tanaman sayur nutrisinya harus banyak nitrogennya. Urea itu nitrogen, tapi jangan pakai urea. Jadi saran saya bikin kompos yang khusus dari tanaman-tanaman hijau. Misalnya babatan rumput tuh. Habis ngebabat rumput, karungnya nggak usah dilepas gitu aja sebetulnya ya. Itu nanti akan ngebusuk, akan terfermentasi, akan hangat, jadi panas. Begitu sudah jadi tanahnya, udah jadi hitamnya, itu sumber nitrogen. Itu cocok banget buat pupuk daun. Tapi kalau di jalan-jalan tuh suka ada yang sapu-sapu daun-daun kering yang itu dimasukin karung. Nah itu sumber fosfat dan kalium. Itu buat buah, buat bunga, itu bagus. Oh, oke. Moga-moga kejawab situ ya. Jadi pestisida yang Bratawali ya, itu nanti sayurnya nggak pahit. Karena tadi dia punya kelemahan. Begitu kena sinar matahari, hilang itu. Oke. Terurai ya, cepat kalau terurai, bahan kimia, maaf ya, ada bahan kimia yang disemprot untuk herbisida warnanya kuning. Saya nggak bisa nyebut mereknya. Kemudian dia disemprot, nanti tanaman itu mati kering gitu ya. Itu residunya tidak bisa terurai oleh matahari. Jadi dia akan terhisap oleh si tanaman itu lagi. Jadi si tanaman ngisap lagi sampai habis si residunya. Itu bahaya banget. Karena masuk ke tubuh manusia. Jadi racunnya, Kang ya. Nah, tadi yang semut yang ngegotong-gotong kutu apit ya, iya warnanya putih-putih, ya betul. Ya, itu namanya itu hama ya, Kang, yang merusak ini ya, ujung daun ya. Iya. Ya itu ngerusak itu. Itu harus di itu. Jadi saya mau cerita dikit ya, kalau Akang Teteh, guru-guru saya semua di sini punya tanaman cuma sedikit, ya misalnya cabai rawit cuma ada 5 pohon gitu ya. Nggak usah bikin pestisida, dipotek aja daunnya. Yang kena hama dipotek aja gitu maksud saya. Kalau yang buat pestisida itu yang lahannya misalnya 2000 meter cabai rawitnya gitu. Itu kan sulit untuk motekin daunnya ya. Tapi kalau cuma
satu pot isinya ada yang kena 3 lembar, 4 lembar, aduh dipotek aja, dimatiin aja. Oke, itu cara mudahnya Kang ya. Gitu Kang. Nah lanjut nih Kang, ada lagi nih dari Rahmat Sidik. Dia menanyakan, di tempat saya banyak hama yang warnanya putih di pohon mangga. Apa itu namanya? Dan bagaimana menghilangkannya? Jadi di pohon mangganya ada hama berwarna putih. Terus yang kedua, tanaman mangga daunnya tumbuh kutil-kutil. Lalu lama-kelamaan daunnya jadi mengkerut. Apa nama penyakit dan bagaimana menghilangkannya? Itu dari Rahmat Sidik. Terus ada lagi dari Mahfud dari Lampung. Dia menanyakan bagaimana cara yang paling tepat untuk membedakan tanaman yang terinfeksi penyakit dan yang kekurangan nutrisi berdasarkan gejalanya seperti pada daun atau yang menguning. Itu Kang Luki, mangga. Jadi tadi yang tanaman yang keserang sama kutu-kutu putih itu ya. Yep. Itu kita di tiap daerah itu lain-lain namanya. Kalau di sini di Sunda namanya, di Bandung namanya kutu kebul. Kutu kebul. Nah, cara menghilangkannya tergantung Anda sebagai urban farming atau petani organik. Kalau urban farming di rumah, saya menyarankan yang digunakan itu cairan pencuci piring. 1 sendok, pakai air 1 liter, semprot. Nah, yang terjadi pada si hama itu punya lapisan lilin di badannya. Dengan si cairan cuci piring itu, si cairan lilinnya itu akan hilang. Larut, kemudian dia akan tenggelam. Kan kalau serangga nggak punya hidung ya, nggak punya buat napas, nggak punya hidung, dia punya trakea namanya. Trakea itu di dadanya itu ada apa ya, alat nafas. Nah, kalau alat nafas itu kena air, mati dia. Gitu sebetulnya. Tapi kalau Anda sebagai petani organik besar yang menjual produknya ke toko, nggak boleh pakai cairan itu, nggak boleh pakai cairan cuci piring. Anda harus bikin. Nah, bikinnya rada ribet ya. Bawang putih, ramuan saya sebetulnya bawang putih, serai wangi, Bratawali itu di blender, kemudian pakai perekat. Perekatnya lidah buaya kalau saya. Itu disemprot. Nah, terus tadi kemudian itu ngejawab satu ya, yang kutil-kutil. Nah. Kemudian ada yang daunnya, kemudian ada bintil-bintilnya. Ya. Nah, itu juga penyakit, Kang. Nah, itu syarat utamanya tanaman-tanaman kita harus ada sanitasi. Jadi perhatikan di bawah tanaman itu, di bawahnya pohon itu berantakan nggak? Ada daun-daun serasah nggak? Itu daun-daun itu harus diambil, harus bersih itu. Nggak boleh ada daun-daun di situ. Harus bersih daunnya. Kenapa? Karena tadi yang istilahnya apa? Morfologi serangga gitu ya. Serangga nih, itu yang bintil-bintil itu apa? Itu telur. Oh, bukan. Ya. Itu telur. Jadi si serangganya itu terbang bentuknya kayak kepik gitu, warnanya hitam. Dia bertelur di daun-daun itu. Nah, telurnya itu nanti jadi pupa, jatuh ke tanah. Di tanah itu uletnya lah gitu ya, uletnya itu di tanah. Nanti setelah jadi udah dewasa, dia jadi punya sayap lagi, keluar sayap, dia jadi serangga lagi, dia bertelur lagi di sana, kawin dan bertelur lagi di daun-daun. Jadi syarat utamanya tuh harus dibersihkan si lahan bawahnya pohon mangga itu. Disapu ya Kang ya. Kalau udah terjadi bintil-bintil itu gimana? Diambilin manual itu satu-satu. Kalau saya gitu ya. Tapi tadi pohon mangga saya hanya 3 biji, jadi saya manual aja, saya guntingin aja sambil ngebuburit. Yeah. Aduh, 2 itu Kang. Pertanyaan itu tadi apa lagi ya? Ini dari Mahfud nih. Bagaimana cara paling tepat untuk membedakan tanaman yang terinfeksi oleh penyakit atau hama dan yang kekurangan nutrisi berdasarkan gejalanya? Gini. Kita ibaratkan manusia ya.
manusia, saya biasa makan pagi itu nasi goreng sementum kalau nggak puasa. Nasi goreng ada telur. Buat saya itu cukup untuk siang. Sampai siang lapar makan lagi. Nah, sama tanaman itu juga ternyata butuh makanan, butuh nutrisi. Jadi mohon maaf ya, ini kebanyakan kesalahan saya dulu waktu masih belum belajar. Saya kalau punya pohon, misalnya punya pohon belimbing atau punya pohon alpukat, saya main tanam aja gitu. Saya nggak memperhatikan dia mau makannya gimana, nutrisinya dari mana, saya nggak memperhatikan. Nah, sebetulnya tanaman itu butuh, di dalam tanah itu butuh nutrisi lagi. Jadi tadi saran saya, media tanamnya diperbaiki dulu. Media tanam diperbaiki, kalau media tanamnya sudah baik, pakai komposnya udah baik. Kompos itu bukan kotoran hewan, bukan daun-daun yang langsung diberukin, bukan. Kompos itu sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terdekomposisi. Jadi syaratnya kalau kotoran hewan, ini kompos saya dari tai kambing misalnya gitu ya, maaf ya, itu udah nggak bau, bentuknya udah nggak kayak tai kambingnya, maaf ini. Pokoknya udah apa ya, udah bentuknya udah tanah, baunya udah bau tanah, udah apa sih, udah gembur gitu ya. Nah itu baru mulai dipakai. Ketika tanaman Anda sudah pastikan nutrisinya tercukupi, kemungkinan besar kalau ada serangan itu berarti hama. Sebetulnya ke sana. Seperti itu, Kang ya. Ya. Nah ini, waduh, ternyata banyak yang ini, Kang. Pertanyaannya, wah, banyak sekali ini. Itu ya, mungkin bagi pertanyaan pertama dan kedua, ketiga, keempat, itu tadi Kang Lukis sudah jawab. Nah ini, selanjutnya ada lagi nih, Kang. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Selvi Manik dari Kebun Teras. Dia menanyakan penggunaan pestisida nabati mudah terdegradasi sehingga harus lebih sering dilakukan. Seberapa sering pemberian pestisida nabati dilakukan? Jadi kan harus karena pakai pestisida nabati kan harus sering kan. Kata Mbak Selvi berapa kali nih harus dilakukan penyemprotannya, Kang? Saya jawab dulu ya. Jadi gini, penggunaan pestisida nabati itu terakhir kalau memang pengendalian hama terpadunya gagal. Pengendalian hama terpadu yang paling utama itu apa? Sanitasi. Kebersihan lahan. Lahan jangan berantakan, lahan jangan ada tumpukan serasah itu apa? Pokoknya daun-daun kering, jangan ada serasah. Serasah itu harus dikumpulkan di satu tempat khusus, kontak kompos. Khusus di situ aja, komposter aja. Tapi lahannya harus biasa, harus kering, harus terkena matahari. Kalau ada lahan-lahan yang lembab, nggak kena matahari, kemungkinan besar si hamanya ya di situ, banyak gitu ya. Kemudian tadi saran saya menggunakan tanaman-tanaman penarik, namanya atraktan. Boleh bunga-bunga kuning, boleh tadi irsin, boleh apapun lah yang kira-kira feeling, oh ini kayaknya menarik hama ya gitu, tapi juga indah, makanya taruh di pojok. Kemudian juga tanaman-tanaman yang repelen. Repelen tadi penahan hama gitu. Kayak serai wangi, kayak rosemary. Itu juga banyak bumbu-bumbu dapur yang juga repelen. Kayak jahe. Itu juga jahe-jahe ini bisa dijadiin benteng untuk hama biar nggak masuk. Nah, kalau itu sudah dilakukan, masih terserang juga, ya kepaksa pakai pestisida. Nah, pestisidanya berapa kali disarankan? Pestisida itu dengan mengamati dulu. Oh, ada hamanya, baru disemprot. Kalau hamanya nggak ada, untuk apa istilahnya ya, hanya untuk repelen, hanya untuk penanganan, seminggu sekali boleh. Seminggu 2 kali boleh. Tapi kalau sudah ada hama, terus hamanya sulit dilakukan dengan manuali. Tadi diambil susah, datang lagi. Dicari tahu tuh, misalnya tadi semut nganterin apit ke pojok-pojoknya tanaman, saya udah potek, datang lagi semut. Nah, si sarang semutnya cari dulu itu. Si sarang semutnya yang disemprot, bukan si tanamannya aja, tapi si sarang semutnya yang harus diselesaikan. Tapi tadi balik lagi, misalnya kita nggak sempat, lahan kita besar, lahannya misalnya 0,5 hektar lah untuk organik, ya udah seminggu 2 kali, saran saya. Itu kan.
Jadi itu terakhir ya kalau untuk nabati. Terakhir. Jadi terakhir, jalan terakhir. Tapi harus ada langkah-langkah sebelumnya ya yang untuk itu ya. Nah, ini Kang. Aduh, ini masih banyak sebenarnya nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Cuman kita ya mohon maaf Bu, untuk para peserta mungkin kalau memang tidak kebagian mungkin nanti bisa langsung juga bisa Kang Lucky nggak keberatan ya kalau misalkan ada waktu misalkan via IG-nya gitu kan. Ini Kang, saya mau nunjukin satu perangkap ya, sebentar Oke. aja. Ini saya ngambil perangkap aja. Mangga Kang. Oke. Ngambil, dia mau nunjukin alat perangkap. Ini perangkap apa tuh ya? Kang? Ya. Ini ada perangkap, moga-moga kelihatan ini. Ini ada tabung. Itu ini plastik apa? Lalat buah yang suka ada di dapur. Halo? Ya. Ini kelihatan nggak ada lalat buahnya? Iya, kelihatan. Kelihatan nggak? Kecil-kecil ya, iya betul. Gerak-gerak ya. Ini lihat, ini hanya kertas biasa. Ini kertas biasa, dibikin corong, masuk ke dalam, dikasih buah-buahan. Ini lalat buahnya lihat nih. Oh iya. Lalat buahnya masuk nih, nggak bisa keluar. Masuk lewat corong yang di tengah-tengah itu. Itu buah-buahan yang masih segar atau gimana, Kang? Kenapa? Buah-buahannya masih segar atau buah yang ini udah... kulit, misalnya kulit pisang. Oh, oke. Kulit pisang masukin, taruh, nanti si lalat buahnya masuk ke sini. Ini lalat buahnya masuk lewat corong ini, keluar dari situ, dia nggak bisa balik lagi, dia nggak nemuin jalan keluarnya. Oke. Ini bawa keluar halaman, keluar, semprot pakai baygon atau apa, boleh. Oh, jadi sebenarnya artinya barang-barang yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk menjadi perangkap ya. Betul. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan lagi, Kang ya? Ya, boleh. Ini ada tadi dari Zoom, sekarang ada juga pertanyaan dari Instagram. Ini dari maaf sebentar nih, ada pertanyaan dari Mbak Lestari Yulitri. Nah, dia mempertanyakan, kalau pengusir semut harus tanam apa ya, Kang? Kalau apa? Ulangi. Kalau pengusir semut harus tanam apa? Ini dari Instagram, dari @lestari_yulitri31. Nah, kalau untuk semut ya, semutnya menyerang apa gitu. Sekarang gini, semut itu tidak menyerang kalau memang tadi basic dasarnya adalah sanitasi. Kalau Anda punya halaman tapi ada sarang semut di situ, iya, sarang semutnya cari makan, dia akan berkembang biak gitu. Makanya saran saya dibersihkan sarang semutnya. Jadi bukan menanam, bukan apa ya? Kan ada ada di grup WhatsApp tuh suka ada cara menghindari semut, pakai ini katanya, pakai apa namanya? Pakai timun lah, pakai itu enggak. Saya nyoba nggak efektif. Saran saya cari itu sarang semutnya. Sarang semutnya gitu ya? Itu yang dihabiskan. Biasanya kan semut jadi sarang dari daun-daun dikumpulkan, itu aja yang dipotong berarti, Kang ya? Iya, makanya tadi harus ada sanitasi. Jadi gini, Kang, ini juga untuk membuat kebun kita indah juga gitu. Kalau punya halaman tapi berantakan, ada serasa di bawah-bawahnya, itu nggak enak lihatnya gitu. Jadi saran saya dibersihkan, dikomposkan gitu ya. Nah, di kotak kompos itu insya Allah kalau compostingnya teknik membuat komposnya benar, tidak akan ada gangguan di situ. Nah, akhirnya tanaman-tanaman kita kejaga rapi, bersih. Gitu. Ya. Ini kembali lagi nih, Kang. Ada dari Zoom, satu lagi mungkin. Saya sering lihat ada siput kecil warnanya kuning di tanah pot saya. Ini dari Mbak Fatmajati. Apakah bisa dibasmi dengan pestisida larutan cabai
atau apakah ada musuh alami lainnya? Ada musuh alami, tapi gini, untuk siput, bekicot, keong, itu mereka keluar jam 11 malam. Sampai subuh, nanti jam 2, jam 3. Nah, cara untuk membuat jebakannya itu adalah dengan ada kon, ada selongsong bekas kain. Kalau saya di sini di Bandung itu ada toko-toko kain Tekstil. kan, itu di Tamim di Pasar Baru, itu bebas minta gitu. Itu selongsong itu terbuat dari kardus. Oh, yang panjang itu ya. Kardus, dipotong, ukurannya kira-kira 1 jengkal ukurannya, dipotong, dicelupkan sedikit ke air biar lembab aja, taruh di pojok-pojok yang lembab, kemudian dikasih daun-daun kesukaan dia, bekas tapi ya, misalnya dikasih selada, dikasih apa, nanti lama-lama di situ kumpul, Kang. Si bekicot, si keong, si kutu-kutu putih itu. Kalau di toko pertanian ada juga namanya si putok namanya. Di kon itu bisa ditaburin si putok itu. Nanti si bekicot, keong itu pada masuk ke dalam konnya itu, ke dalam selongsongnya itu. Nah, kita tinggal panen. Setiap 2 hari ambil, bunuh. Si konnya balikin lagi gitu. Perangkapnya balikin lagi. Oke, seperti itu ya. Oke, baik, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi mungkin nanti teman-teman juga kalau memang yang tidak sempat terjawab oleh pertanyaannya, mungkin nanti bisa langsung tuh ya ke IG Kang Luki ya, bisa ya, ke RPK. Saya jawab kalau saya sempat ya. Ya, _BDG itu kan. Ini banyak sekali nih masih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin karena mungkin sangat sekarang kan ada tren. Nah, ini IG-nya Kang Luki, RPK_BDG. Jadi, maaf, RKP_BDG. Nah, mungkin nanti teman-teman atau sahabat Dede bisa lebih lanjut. Mungkin kalau memang hari ini pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, mungkin nanti bisa di-tag ke RKP_BDG. Nah, Kang, punten nih Kang, karena memang waktu kita sangat terbatas gitu. Jadi saya juga mohon maaf kepada para peserta yang lainnya. Jadi tidak semua pertanyaan-pertanyaannya ditanyakan ke Kang Luki langsung. Mungkin nanti saya minta kesimpulan atau mungkin closing statement dari Kang Luki tentang bagaimana membuat pestisida nabati gitu kan. Jadi ini sebagai closing statement Kang Luki, bagaimana caranya untuk membuat pestisida nabati? Closing statement. Mangga Kang Luki. Jadi kalau dari saya Kang, untuk membuat pestisida itu yang mudah, yang murah, yang ada di sekitar kita. Nggak usah macam-macam. Semua tanaman tadi yang disebutkan, ada dari baunya, misalnya ada dari rasa, dari memang racunnya, itu yang ada di kita. Bawang putih, kayak ada beratawali, ada apa. Nah, gimana kalau nggak ada, ya nanam dulu. Kalau Anda mau niat mau jadi petani organik, ya nanam dulu pestisidanya di sekitar Anda. Jadi nggak usah beli. Dan itu sebetulnya pestisida itu terakhir. Karena tadi Allah itu sebetulnya menciptakan hama itu pasti ada maksud dan tujuannya. Hanya kita belum tahu nih fungsinya si kutu kebul apa, belum tahu nih gitu. Sementara ya dihindari dulu. Nah tadi ya, jadi kalau bisa musuh alaminya juga jangan sampai hilang. Musuh alami itu kayak kepik, ladybug ya, kepik warna-warni itu, terus ada belalang sembah, ada kadal, ada kodok. Itu juga karena kebanyakan di petani-petani konvensional pakai pestisida yang beneran, yang kimia. Jadi yang itu juga pada musnah gitu. Akhirnya apa? Hamanya banyak. Nah, tapi kalau dibuat siklus, kita benar-benar menghormati alam, benar-benar dibuat tuh lokasi khusus buat si hamanya, pakai yang saya cerita atraktan tadi, tanaman bunga lah, pakai irsin lah, pakai apa segala macam, hamanya pada ke situ. Nanti di situ belalang sembahnya ada, kodoknya ada, laba-labanya ada. Silahkan di situ pesta. Silahkan di situ terjadi siklus yang baik ya, yang natural gitu. Nah, pada intinya tadi pestisida nabati itu terakhir gitu.
yang bagus, nggak usah pakai pestisida. Gitu aja, Kang. Ya. Jadi sangat sebenarnya membuat pestisida nabati ataupun untuk mensupport urban farming kita ada banyak ini ya, banyak hal ya, banyak tips ya. Tapi pestisida nabati itu yang terakhir sebelum ada langkah-langkah selanjutnya gitu kan. Ada tips-tips sebelumnya ya. Tadi ada yang rasa, bau menyengat gitu kan, perangkap, prevent gitu kan. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Kang Luki. Sama-sama. Jadi masih ini Kang, ada mungkin sekitar tambahan lagi kira-kira. Mungkin ada tambahan kira-kira mungkin untuk menjadikan supaya langkah-langkah buat para urban farming yang skala kecil itu tadi kan pestisida terakhir. Tips-tips lainnya Kang, supaya bisa continue, supaya lebih banyak ininya, maksimal hasilnya Kang. Tips lain sebetulnya kalau saya ini dari apa namanya, jangan sendirian gitu, maksudnya kalau Anda satu komplek itu misalnya ada beberapa orang lah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngumpul, misalnya daripada ngalor ngidul nggak puguh, mendingan bikin kegiatan kelompok saling tukar-tukaran bibit. Nah, bibit saya bagus, dibagikan. Kalau bibitnya jelek langsung musnahkan gitu. Dan sebetulnya berkebun itu buat saya salah satu stress reliever, jadi mengusir stres, meredakan stres gitu. Kalau sebetulnya kalau teman-teman ini tuh backlight ya, tapi ini yang ini Anda lihat ini enggak ya? Ini tuh paludarium. Paludariumnya itu adalah aquaponik. Jadi itu ada sayuran-sayuran masuk ke dalam kolam ya. Kolamnya itu paludarium untuk menternakan ikan nila. Jadi ikan nila yang bagus gitu ya, yang baik itu saya taruh di sini biar beranak pinak gitu. Nah itu fungsinya double. Estetika dapat, ini indah juga buat saya ya, versi saya lumayan lah segini mah indah gitu. Terus ikan nilanya, bibitnya, anak-anaknya saya dapat, saya tebarin ke kolam, saya kasih makan, saya jual ikan nilanya gitu. Nah jadi buat saya berkebun itu seneng ya. Jadi tadi kalau salah satu guru saya Kang Fajar itu selalu nanya why-nya apa? Anda berkebun itu mau ngapain gitu? Berkebun itu mau stress reliever, mau dapat sayuran, nah why-nya dulu. Kalau why-nya ikut-ikutan, udah jangan capek. Jadi saran saya why-nya dulu cari. Dari hati juga Kang ya berkebun. Sayur gitu. Kenapa Anda mau nanam sayur? Kenapa gitu? Tanya dulu kenapa. Oh sayurnya mau dijual, udah konvensional aja, pakai pestisida, pakai apa gitu. Ininya gede gitu, skalanya skala gede. Tapi tadi kalau Anda pengennya sehat, Anda pengen ngasih keluarga Anda sehat, makanya Anda akan benar-benar nih pestisidanya juga akan ya minimum lah gitu. Gitu Kang ceritanya. Oke, baik. Luar biasa Kang Luki. Luar biasa ini sharing-sharingnya. Jadi banyak hal-hal. Masih banyak ininya. Mohon maaf kalau ada salah-salah teknik. Ya, terima kasih. Itu juga sudah menjadi informasi yang cukup berharga bagi para pelaku-pelaku yang saat ini memang di rumah saja itu bisa diaplikasikan mungkin. Yang saat ini sekarang gemar berkebun atau berkebun di rumah. Nah ini bisa mungkin saran-saran tips dari Kang Luki bisa diaplikasikan. Amin, oke, terima kasih kali Kang Luki, hatur nuhun atas sharing ilmunya. Jadi semoga bermanfaat dan kita mungkin lain kesempatan mungkin bisa ada pertemuan lagi atau misalnya dalam kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Ya, jangan lupa mungkin nanti bagi peserta yang belum sempat dijawab pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa dikepoin atau bisa diinikan ke IG-nya Kang Luki tadi ke RKP_BDG, nanti bisa mungkin mohon maaf itu bisa langsung di-tag ke Kang Luki. Mungkin ya Kang Luki juga tadi bersedia tapi mungkin jawabannya nggak langsung karena di sela-sela memanen, di sela-sela kirim sayuran Kang Luki bisa menjawabnya. Ya, sekali lagi hatur nuhun Kang Luki atas sharingnya hari ini sangat bermanfaat. Semoga
bisa memberikan manfaat bagi kita dan keberkahan kita bersama di bulan Ramadan ini. Ya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman peserta, kita akan menyampaikan informasi-informasi selanjutnya bahwa Prakarsa Keberlanjutan Dompet Duafa juga membuka donasi. Ya, barangkali yang punya kelebihan harta bisa berinfak dan bersedekah di Dompet Duafa, silahkan please scan untuk donasinya di sini. Ya, bisa juga via dengan aplikasi OPPO atau GoPay, Dana atau Paytrend, atau dan lainnya. Jadi barnya silakan, barcode-nya bisa di-scan lewat Dompet Duafa Infak ya. Di sini bisa langsung yang punya aplikasi OPPO atau GoPay atau Dana bisa langsung scan kodenya ya. Oke. Ini merupakan kegiatan rutin insya Allah. Kegiatan webinar ini juga nanti kita akan memberikan giveaway bagi teman-teman atau sahabat Dompet Duafa yang berkesempatan untuk menanyakan, bertanya. Nanti kita akan ada giveaway. Cara mengikutinya seperti ini. Yang pertama, mengaplikasikan materi yang ditampilkan pada sesi 1 atau special session 1 atau sesi 2, special session 2, sesi 3, sesi 4, boleh memilih salah satu. Jadi sebelum-sebelumnya kan ada, sebelum diskusi ini ada sesi body camber, ada sesi menggunakan olahan nabati ya. Jadi mungkin nanti peserta bisa mengaplikasikan materinya pada sesi-sesi sebelumnya atau sesi hari ini. Lalu foto hasil karya yang telah dibuat, posting minimal 2 foto ke Instagram atau IG dengan menceritakan secara singkat prosesnya. Jadi nanti hasil dari aplikasi teman-teman dipoto lalu dikirim ke Instagram dan ceritakanlah prosesnya. Lalu tag ya. Lalu tag ke IG-nya @prakarsa.keberlanjutan. Jadi tidak hanya mention tapi harus di-tag. Jadi hasil karyanya dibuat, lalu dipoto, lalu di-tag ke Instagram @prakarsa.keberlanjutan. Jadi tidak hanya di-mention tapi harus di-tag. Jadi contohnya seperti ini. Jika mengaplikasikan materi sesi ini, cara membuat pestisida alami, maka peserta memposting hasil foto pestisida alaminya yang telah dibuat, lalu mengaplikasikan foto itu, mengaplikasinya, lalu memposting hasil fotonya kepada IG prakarsa.keberlanjutan. Nah, pemenangnya akan diumumkan di Instagram Prakarsa@keberlanjutan pada hari Rabu, ya, tanggal 27 Mei 2020. Pemenang juga akan dihubungi panitia melalui DM, direct message, Instagram. Nah, ini keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, mangga bagi para peserta yang telah mengikuti webinar, serial webinar ini dari awal sampai hari ini, silakan untuk mengirimkan hasil materi yang diaplikasikan, lalu dipoto, lalu dikirim ke Instagram prakarsa.keberlanjutan dan sekaligus di tag. Ya, jadi nanti akan diberikan hadiah yang menarik. Lanjut. Nah, untuk acara agenda selanjutnya, pekan depan, yaitu seri keempat, itu pada tanggal 27 Mei 2020. Oh maaf, pada tanggal 23 Mei 2020, itu akan ada seri keempat, yaitu seri Jakarta Berkebun. Nah, ini bagi teman-teman bisa kembali meregistrasi lagi di bit.ly /webinar festival berkebun.
Nah, silakan seperti biasa nanti akan dikirimkan email untuk atau link ketika acara akan dimulai. Ya, itu. Nanti via Zoom kembali. Jadi jangan lupa ini seri terakhir ya. Tanggal 2 seri terakhir tanggal 23 Mei 2020. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengisi waktu luang Anda ketika berpuasa ya. Berpuasa sambil mengisi puasa Anda. Ini ada seri terakhir dari rangkaian webinar ketahanan pangan keluarga Ramadan spesial Festival Berkebun di Kota Dompet Duafa. Terima kasih sekali lagi bagi Kang Luki dan bagi para peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Selanjutnya ini kita menyampaikan langkah-langkah 3 prinsip berdisiplin. Ini informasi ini disampaikan oleh Dompet Duafa Volunteer. Yang pertama, dalam kondisi pandemik ini kita harus melakukan 3 prinsip disiplin diri ya. Jadi untuk kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, kita harus berlaku untuk semua orang. Terus konsekuensi dan kita harus mempunyai informasi yang benar ya. Ini 3 prinsip disiplin. Ini bahwa disiplin itu harus berlaku untuk semua orang. Ini lalu ada konsekuensi versus hukuman. Konsekuensi ini adalah merupakan akibat langsung dari peristiwa yang dialami oleh anak. Ini mungkin informasi untuk ini ya, untuk bagaimana kita mengisi sambil melakukan aktivitas ketika mendampingi anak-anak kita di rumah. Contohnya bahwa sesuatu itu harus diberikan bagi anak juga ada konsekuensi dan hukuman. Nah, peran orang tua saat anak belajar di rumah, kita harus melakukan satu pengajar, harus memahami paham sistem belajar di rumah yang ditetapkan sekolah. Lalu yang kedua, paham tujuan dari proses belajar dari rumah. Terus yang ketiga, paham materi yang akan diajarkan pada anak. Yang keempat, paham cara mengajarkan materi pada anak. Karena memang belajar di rumah juga memang ya butuh pendampingan juga ya, terutama orang tua ketika peran guru digantikan oleh orang tua. Terus pendamping belajar harus memahami juga paham sistem belajar di rumah yang diterapkan oleh sekolah, termasuk alat bantu apa saja yang dibutuhkan dan jadwal belajarnya. Paham tujuan dan proses belajar di rumah, siap sedia pada saat anak membutuhkan bantuan dalam hal fasilitas belajar dan fasilitas-fasilitas terkait lainnya. Nih, ini ada tips melatih disiplin anak saat belajar di rumah. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau emak-emak yang ada di rumah, yang standby di rumah, yang sekarang saat ini menemani anak belajar di rumah. Jadi ada tips menarik nih untuk melatih disiplin anak saat belajar di rumah. Yang pertama, penerimaan konsep belajar di rumah oleh orang tua dan anak. Terus harus memahami sistem atau mekanisme belajar dari rumah yang diterapkan oleh masing-masing sekolah. Lalu menyepakatinya bersama-sama. Lalu kita harus bisa menguji anak yang pintar. Memuji ya. Biasakan kita harus memberikan pujian bagi anak yang menyelesaikan tugas dengan baik dan sudah mencoba berdisiplin dengan waktunya. Kita juga harus perlu menghargai anak yang gigih, anak yang jujur, dan anak yang rajin. Mereka juga semua adalah anak-anak kita. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita bisa memberikan ponis dan reward yang setimpal dengan usaha anak-anak kita ketika belajar di rumah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan para partisipan webinar spesial Ramadan Ketahanan Pangan untuk Keluarga. Sekali lagi kami sebagai tim dari Prakasa Keberlanjutan berterima kasih yang banyak sekali dan kami juga memohon maaf apabila hal-hal yang tidak berkenan, ada ucapan atau perkataan yang tidak berkenan atau hal-hal yang menyakitkan hati, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan.
untuk informasi-informasi selanjutnya, nanti mungkin bagi peserta bisa lihat informasi kami lewat Twitter @prakarsa_id atau di IG @prakarsa.keberlanjutan atau di Facebook kami @prakarsa_keberlanjutan atau di web kami prakarsa www.prakarsa.id. Mungkin itu saja. Saya Agus Salim dan tim di sini, Ika Akmala, Amin Lutfillah, Hana Putri, dan Zulfa Mulyadi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf, Kang Gus Salim, dari tadi banyak yang nanya di kolom chat untuk materi gimana memperolehnya. Terima kasih. Nanti materi akan di email, Mbak. Insya Allah ya. Dari register tadi kita akan kirimkan materinya. Hatur nuhun ya, Kang. Ya, sami-sami.